Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Kristus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manuhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Mari dan Lihatlah. Marilah saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan isi dengan firman-Mu yang kiranya akan melengkapi kami kembali hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal. Roh yang kudus kiranya meliputi hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang tidak asing lagi di telinga kita, yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Ungkapan ini berisi nasihat agar kita tidak terlalu cepat menilai seseorang sebelum mengenalnya lebih jauh. Apakah nasihat ini ada di dalam Alkitab? Jawabannya ada. Itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-51. Perikop ini merupakan bagian dari proses Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Filipus yang baru saja dipanggil Tuhan Yesus dengan bangganya berkata kepada Nathanael dalam ayat ke-45, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Rupanya saudaraku, Filipus sudah tahu kabar tentang Yesus sebelumnya. Dan sekarang dia mau mengajak Nathanael untuk juga mengenal dan berjumpa dengan Yesus. Tapi apa tanggapan Nathanael terhadap ajakan Filipus? Mari kita lihat dalam ayat ke-46. Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jelas sekali di sini saudaraku, Nathanael meragukan ajakan Filipus. Apalagi selama ini yang dia tahu terutama dari kitab Taurat dan nubuatan para nabi, bahwa Mesias yang akan datang adalah dari Betlehem. Apakah salah Nathanael bersikap demikian? Tentu saja tidak, saudaraku. Malah sikap kritis yang demikian sangat perlu. Kita jangan terlalu cepat menerima sebuah berita tanpa mengecek kebenarannya, supaya kita tidak jadi korban berita hoax atau hoax. Apalagi kita semua tahu betapa banyaknya berita yang saat ini berseliweran di sekitar kita, yang ternyata hanyalah kabar bohong dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Filipus pun sadar akan keterbatasannya. Dia kan baru saja dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan pasti dia pun belum mengenal Yesus lebih dalam. Bagaimana ia bisa menjawab keraguan Nathanael, sedangkan dia sendiri tidak mengenal Yesus? Filipus tidak mau sok tahu tentang Yesus. Ini sikap yang baik. Kita tidak boleh sok tahu, padahal kita tidak tahu. Lalu akhirnya bukan hal yang benar yang disampaikan, melainkan hal yang tidak benar. Oleh karena itu, Filipus berkata kepada Nathanael dalam ayat ke-47, "Mari dan lihatlah." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita dipakai Tuhan Yesus juga untuk menghantar sesama kita berjumpa dengan sang sumber kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin mereka adalah orang-orang dekat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Tapi mungkin juga mereka yang tidak ada hubungan dengan kita. Tapi Tuhan mau pakai kita membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tapi oleh keterbatasan kita,
kita bukannya membuat orang semakin mengenal Yesus, malah sebaliknya kita membuat orang menjauh dari Yesus. Mungkin karena kecerdasan kita yang kita miliki atau ilmu pengetahuan tentang Alkitab yang kita punyai, kita bisa menjelaskan kepada orang lain siapa itu Yesus dengan sangat baik. Tetapi ternyata sikap hidup kita tidak sepadan dengan hidup yang Tuhan Yesus kehendaki sebagai orang-orang yang telah mengenal Dia. Karena apa yang tidak Tuhan Yesus kehendaki, itulah yang justru yang kita lakukan dalam hidup ini. Saudaraku, di satu sisi Filipus sudah sampaikan apa yang dia tahu tentang Yesus. Dia berani berkata bahwa Yesuslah yang dimaksud oleh Musa dalam kitab Taurat dan yang disebut-sebut oleh para nabi. Tapi cukup sampai di situ. Selebihnya, Filipus tahu itu bukan lagi porsi dia. Itu adalah porsi Tuhan Yesus sendiri. Filipus tidak mau mengambil porsi Tuhan. Filipus mengajak Natanael, mari lihatlah. Memang saudaraku, mengenal lebih jauh dan lebih dalam tentang siapa itu Yesus tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tidak juga bisa diwakili oleh orang lain. Filipus tidak bisa membawa Natanael lebih jauh untuk mengenal Yesus. Natanael hanya bisa lebih mengenal Yesus kalau dia sendiri datang dan berjumpa dengan Yesus, serta kemudian mengalami secara benar perjumpaan itu. Kita tidak bisa mengenal Yesus berdasarkan kata orang. Harus dari pengalaman kita sendiri yang mau hidup bersama dan terus mengikuti Dia dalam kesetiaan. Dan percayalah saudaraku, dengan memiliki pengalaman hidup bersama Yesus, kita akan dapat mengenal siapa Yesus dan bahkan akan semakin mengasihi dan mencintai Dia. Saudaraku, di saat saudara mendengarkan firman Tuhan, marilah dan lihatlah seperti yang didengar oleh Natanael, maka janganlah keraskan hatimu. Bukalah hati saudara, biarkan Tuhan Yesus masuk dan tinggal bersama dengan saudara, lalu nikmatilah kasih-Nya. Natanael pun akhirnya bisa berkata kepada Yesus dalam ayat ke-49, Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Mengapa demikian? Karena kini dia telah mengenal Yesus lebih dalam. Inilah waktunya saudaraku bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Sebab saat ini Tuhan Yesus pun sedang berkata kepada kita, marilah dan lihatlah. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Dan sampai jumpa dalam renungan firman Tuhan yang berikut melalui suara sobat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.